Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Syafiq Arianta Manggala Saputra dengan NIM 23101011132. Saya berasal dari kelas A3 Manajemen 2023. Di video kali ini, saya akan menjawab soal ujian akhir semester untuk mata kuliah Perekonomian Indonesia. Terdapat 5 soal yang saya akan bahas. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, kita masuk ke soal pertama, yaitu jelaskan tujuan pembangunan ekonomi daerah dan permasalahannya. Oke teman-teman, tujuan utama pembangunan ekonomi daerah adalah untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Artinya, tidak hanya pulau-pulau Jawa atau kota-kota besar saja yang bisa berkembang, tetapi juga daerah-daerah tertinggal bisa tumbuh dan mandiri secara ekonomi. Pembangunan juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing daerah, dan mengoptimalkan potensi-potensi lokal, seperti sumber daya alam, pariwisata, dan juga pertanian. Namun teman-teman, dalam praktiknya masih banyak tantangan yang perlu dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur jalan, transportasi, dan energi, lalu rendahnya kualitas SDM di daerah-daerah tertentu, lalu minimnya investasi swasta karena dianggap tidak menguntungkan, dan terakhir ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat yang tinggi. Semua ini menyebabkan kesenjangan pembangunan antar wilayah yang bisa berdampak pada ketimpangan sosial dan ekonomi. Oke, soal selanjutnya yaitu jelaskan peran APBN dalam perekonomian Indonesia. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan instrumen penting pemerintah dalam mengelola ekonomi nasional. Secara umum, APBN mencakup 3 hal utama. Yang pertama, alokasi. Pemerintah menggunakan APBN untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan-layanan publik lainnya. Yang kedua, distribusi. APBN membantu mendistribusikan pendapatan negara agar bisa menjangkau kelompok miskin dan tertinggal lewat subsidi, bansos, dan program perlindungan sosial. Dan yang ketiga, stabilisasi. Ketika ekonomi sedang melambat atau terjadi krisis, pemerintah bisa menggunakan APBN sebagai stimulus agar ekonomi tetap bergerak. Dengan APBN, pemerintah juga bisa menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran, serta mengatur fiskal secara berkelanjutan. Soal selanjutnya yaitu jelaskan dampak utang luar negeri Indonesia terhadap kestabilan ekonomi makro dan pandangan ke depan. Utang luar negeri bisa memberikan manfaat, terutama untuk membiayai proyek besar yang tidak bisa ditanggung oleh APBN. Misalnya untuk pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan tol, bandara, atau pembangkit energi. Namun ada juga dampak negatifnya, yaitu beban pembayaran bunga dan pokok yang bisa menguras anggaran negara. Selain itu, tekanan terhadap nilai tukar rupiah jika utang didominasi oleh mata uang asing. Dan terakhir, ketergantungan fiskal, terutama jika utang digunakan untuk konsumsi jangka pendek, bukan untuk investasi produktif. Untuk prospek ke depan, Indonesia perlu meningkatkan rasio pajak atau tax ratio agar tidak selalu bergantung pada utang. Lalu meningkatkan kualitas belanja pemerintah, mengelola utang secara hati-hati dan transparan agar tetap dalam batas aman dan produktif. Soal selanjutnya, jelaskan peran pertanian bagi perekonomian Indonesia. Pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia karena menyerap sekitar 30% tenaga kerja nasional, terutama di pedesaan, menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional, lalu menyumbang devisa dari ekspor komoditas seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao. Namun, tantangannya cukup besar. Petani sering menghadapi harga jual yang rendah, biaya produksi yang tinggi, serta perubahan iklim yang memengaruhi hasil panen. Untuk itu, sektor pertanian perlu ditopang dengan teknologi modern, akses pembiayaan, serta jaminan pasar agar lebih produktif dan menarik bagi generasi muda. Jelaskan penyebab kesenjangan ekonomi dan pengangguran di Indonesia serta solusinya. Teman-teman, kesenjangan ekonomi terjadi ketika distribusi kekayaan dan pendapatan tidak merata. Ini biasanya dipicu oleh ketimpangan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Selain itu, perbedaan pembangunan antar wilayah, antara kota dan desa, atau Jawa dan luar Jawa.
Selain itu, teknologi yang hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu. Pengangguran sendiri muncul akibat ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar, serta terbatasnya lapangan pekerjaan. Solusi yang bisa dilakukan antara lain meningkatkan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan industri. Dan kita bisa mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Selain itu, kita dapat memperdayakan UMKM dan ekonomi kreatif yang padat karya. Dan terakhir, memperluas jaminan sosial dan intensif bagi daerah yang tertinggal. Jelaskan dampak perdagangan internasional termasuk positif dan negatifnya bagi negara Indonesia. Teman-teman, dampak positif dari perdagangan internasional bagi negara Indonesia antara lain, yang pertama meningkatkan ekspor dan pendapatan devisa. Yang kedua, memperluas produk pasar Indonesia ke mancanegara. Dan terakhir, meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri. Namun, selain dampak positif, terdapat juga dampak negatif yang harus kita waspadai. Di antaranya, ketergantungan pada pasar luar negeri bisa membuat ekonomi kita rentan terhadap krisis global. Selain itu, produk lokal bisa kalah bersaing dengan barang-barang impor murah. Dan terakhir, defisit neraca perdagangan jika impor jauh lebih besar dari ekspor. Solusinya adalah dengan menjaga keseimbangan perdagangan, melindungi sektor-sektor strategis, serta meningkatkan kualitas produk dalam negeri agar kompetitif secara global. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga jawaban yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan mudah dipahami. Serta saya meminta maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.